Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sebuah upaya untuk memperbaiki negeri ini, dimanapun, kapanpun, siapapun, memang pasti akan selalu memunculkan pro dan kontra. Ya, ketika itu melibatkan urusan banyak orang, persoalan kebangsaan apalagi, maka akan banyak kepentingan-kepentingan yang akan dimainkan oleh berbagai kelompok tersebut. Seperti kita lihat, pertama saya bikin video tentang kami, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, itu langsung muncul berbagai orang yang kontra terhadap kegiatan ini, terhadap aktivitas ini. Kalau yang pro tentu jauh lebih banyak ya. Banyak juga yang sudah menjadi subscribernya channel saya ini. Yang menarik tentu adalah ketika ini jelas memancing pihak-pihak atau orang-orang, sekelompok orang yang memang selalu berada di belakang pemerintah, yang selalu mendukung, membela pemerintah, apapun konteksnya, apapun situasinya. Seperti yang sudah kita dengar dari Denny Siregar, dari Ruhut Sitompul, mereka langsung nyinyir, dan seperti biasa tentunya diaminkan oleh para followernya. Dan yang gak kalah luar biasanya, rupanya di kolom-kolom komentar orang-orang yang pro terhadap kegiatan ini pun juga mulai diserang nih oleh orang-orang dengan nada-nada yang serupa, mirip. Dan ya tentu apalagi kalau bukan disinyalir sebagai para buzzer. Tentu ini menjadi pertanyaan yang sangat penting untuk diajukan ketika kelompok ini tidak mengusung, tidak mempunyai misi untuk memakzulkan presiden. Kalau tujuannya untuk menggoyang pemerintahan, untuk mendelegitimasikan, maka tentu saya kira wajar ketika pihak penguasa melakukan counter dari berbagai aspek, dari berbagai posisi, termasuk mengerahkan para buzzer. Tapi ini kan tidak. Ini adalah sebuah kelompok yang bahkan deklarasinya pun belum. Baru mau direncanakan sekitar tanggal 16 atau 17 atau 18 Agustus bulan ini ya, sebentar lagi memang nih. Tapi karena ini diisi oleh orang-orang yang dikenal memiliki integritas, maka tentu ini akan jadi cukup menakutkan ya. Prof Din kan sudah jelas bilang bahwa ini adalah gerakan moral, ini adalah gerakan yang akan berkumpul dan kemudian akan menganalisa persoalan bangsa ini dan nanti akan menawarkan solusinya. Nah ini yang keren itu kan, diakhiri dengan kalimat setelah dianalisa mereka akan menawarkan solusinya. Jadi bukan sekedar koar-koar, kritik tanpa dasar, kemudian sentimen negatif terhadap sebagian kelompok, kan tidak. Ini fokus pada bagaimana kinerja pemerintah ini dibangun. Ketika ada yang melenceng, ketika itu anomali, maka itu yang akan diluruskan, maka itu yang akan dikoreksi. Nah jadi tentu dalam sudut pandang ini jelas Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia ini adalah mitra strategisnya pemerintah. Apa strategisnya? Yaitu tadi, ini adalah sebuah kelompok yang dijamin dari track recordnya masing-masing tidak akan berupaya untuk menggoyang pemerintah, tidak berniat memakzulkan presiden, didasari oleh niatan baik, orang yang dikenal baik ya. Kita lihat ada Pak Eha Mahua, penasehat KPK, orang yang paling tahu tentang bagaimana cara memberantas korupsi di negeri ini. Ini persoalan bangsa sekarang ini kan terus-menerus dalam kondisi sulit seperti ini pun perilaku korupsi masih terus terjadi. Kan miris ya, dari proses penyelenggaraan hukum di tata negara Indonesia ada pakarnya Refli Harun yang kita kenal juga terus menggaungkan sudut pandang yang benar dari aspek hukum di YouTube channelnya dan sering dijadikan rujukan oleh
banyak media massa ketika membahas tentang proses ketatanegaraan di negeri ini. Ada Ibu Husnul, mantan ketua KPU, bahkan itu di awal-awal ya, ketika KPU mulai dibentuk, dan beliau langsung belajar dari berbagai negara di luar, kemudian mengadopsi dan memodifikasi, kemudian mengaplikasikannya di Indonesia. Dan beliau ya juga yang sangat tahu kelemahan-kelemahan yang terjadi pada proses pemilu di negeri ini, termasuk pilkada yang sebentar lagi akan dilakukan. Banyak persoalan yang harusnya tidak terjadi. Maka tentu peran Ibu Husnul akan sangat strategis ketika membahas ini. Kemudian ada Rocky Gerung, begitu dikenal oleh rakyat Indonesia, orang yang konsisten untuk berada di jalur yang berpikir kritis. Maka tentu sikap-sikapnya pun sikap-sikap kritis untuk mengingatkan, untuk menggawangi pemerintah tidak keluar dari jalur akal sehat, jalur yang rasional. Dan itu yang dibutuhkan. Saya kira kita harus terus diingatkan ya, tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Ingatkan yang benar itu yang seperti apa ya, lakukan dengan penuh kesabaran. Ada tokoh reformasi Sri Bintang Pamungkas, ini orang yang dikenal sangat kritis juga, sama dengan Rocky Gerung, tapi di zamannya, zaman Orde Baru, sedikit orang yang berani mengkritisi Presiden Soeharto, dan beliau salah satunya yang berani sampai dikenai pasal subversif dan dihukum ya. Saya kira dari beliau kami akan ditawarkan, akan disibgoh, akan dicelup untuk memunculkan keberanian-keberanian dalam memberikan solusi-solusi. Prof. Din Samsudin, motor penggerak koalisi ini, tentu sangat tidak asing lagi. Pimpinan ormas besar di Indonesia ya, Muhammadiyah, yang punya sekolahan sangat banyak, paling banyak saya kira ya kalau dalam konteks ormas ya, punya rumah sakit. Pastinya beliau sebagai cendekiawan muslim kan juga menggawangi proses-proses yang terjadi di kami ini dengan landasan keagamaan, dengan dalil-dalilnya nanti bisa keluar itu kan. Sehingga apa yang kita lakukan, apa yang teman-teman kita lakukan di kami ini tidak akan keluar di jalur ajaran Islam. Dan juga Habib Alatas ya, tokoh GNPF dari berbagai lintas agama, profesi, latar belakang yang lainnya, bergabung di situ untuk menjadi sebuah representatif dari keberagaman rakyat Indonesia. Nah, sehingga layak ini dijadikan sebuah dream team untuk menjadi partner pemerintah ya, dari mitra strategisnya. Maka saya kira ini harus didukung ya, bukan dinyinyirin. Juga memang jangan tergantung hanya pada kami saja ya. Buat kumpulan-kumpulan sejenis, lintas bidang ilmu, lintas profesi, lintas kepentingan politik, lakukan juga. Nanti kan jadi partnernya kami. Seperti barangkali yang ditegaskan juga oleh FPI, mereka jelas menyampaikan tidak akan bergabung dengan kami, karena tentu kalau FPI misinya pun jelas ya, menjadi pembela, front pembela Islam. Jadi ada di wilayah untuk membela kepentingan-kepentingan umat Islam. Sedangkan kami ini bicara kebangsaan. Tentu akan menjadi fokus yang berbeda. Tapi dalam banyak hal tentu banyak juga irisannya. Ini yang disebut nantinya sebagai partner yang bisa digandeng bersama FPI, GNPF Ulama, kemudian juga ya nanti diharapkan barangkali juga dari agama-agama yang lain, kelompok-kelompok agama yang lain yang juga akan melakukan analisa terhadap kondisi bangsa ini. Saya kira ini saatnya kita berkontribusi untuk negeri dengan ruang-ruang yang bisa kita masuki. Karena kan kita sudah bahas juga kemarin ya, kalau kita mengandalkan DPR, saya kira DPR hari ini DPR yang mandul, yang tidak bisa mendengarkan aspirasi rakyat. DPR secara konstitusi ya, DPR secara umum, 1-2 orang pasti ada orang yang berintegritas di Dewan. Saya pun mengenal beberapa di antaranya. Tapi tentu dalam konteks ini kita bicara lembaga. Kalau lembaganya sudah tidak efektif,
untuk menyalurkan aspirasi rakyat, maka kita harus mencari ruang-ruang yang lain. Karena justru DPR-nya sendiri yang termasuk dalam, harus wajib masuk dalam kajian analisanya teman-teman di kami itu. Jangan sampai nanti tercipta terulang kondisi yang seperti ini, ketika DPR yang salah satu tugasnya mengawasi pemerintah, tapi berada dalam posisi yang sama, termasuk juga pemilu. Itu kan nanti jadi PR-nya Ibu Husnul. Jangan sampai threshold ini kan ditentang oleh orang-orang yang pro demokrasi ya, karena memandulkan demokrasi itu sendiri. Kader yang begitu banyak, orang hebat begitu banyak, gak bisa naik gara-gara aturan yang dibuat oleh orang-orang yang katanya berdemokrasi tapi justru membatasi ruang demokrasinya itu sendiri. Ya, banyak yang ironi di negeri ini. Tapi kita tidak bisa sekedar bicara seperti itu. Kita harus terlibat kan gitu. Kita harus memberikan usulan-usulannya, dan keberadaan kami ini yang akan menawarkan solusi-solusi terhadap persoalan di negeri ini. Maka harus kita apresiasi, harus kita dorong, harus kita support dengan apapun yang bisa kita berikan. Momen seperti ini mirip-mirip dengan momen pertemuannya para tokoh bangsa jelang krisis 98 ya, di zaman Orde Baru waktu itu. Tapi kalau dulu berujung pada kejatuhannya Presiden Soeharto, saya kira untuk yang ini perbedaannya nih, saya kira tidak akan berujung ke sana. Karena kalau ujungnya ke sana, maka kita akan jadi bagian dari juga yang berupaya mencederai konstitusi yang sudah kita sepakati bersama. Kecuali ada hal-hal luar biasa, kan pertimbangannya tetap kepada manfaat mudarat kan gitu. Mana manfaat yang lebih banyak dan mudaratnya dianggap lebih sedikit, itulah opsi yang diambil. Tapi kan untuk hari ini, untuk sampai saat ini, itu jauh nggak ada indikasi ke arah untuk pemakzulan presiden. Jadi santai saja, Denny Siregar, Ruhut Sitompul, jangan terlalu kebanyakan seperti yang kebakaran jenggot, kan nggak punya jenggot juga kalian ya. Oh, biar lebih elegan lagi, anda itu bikinlah tandingannya, bikin juga forum koalisi apapun namanya, untuk memberikan tawaran solusi kepada pemerintah yang saat ini sedang sakit. Ini negara ini sedang sakit dan harus segera sembuh, harus segera disembuhkan dari berbagai aspeknya, dari kondisi kesehatannya, dari kondisi perekonomiannya, dari kebudayaannya, dari politiknya, dari pertahanannya. Kita sudah satu langkah maju ini. Apa langkahnya? Sebentar lagi kita akan tahu, kita akan mendiagnosa kondisi organ negara kita ini. Kami juga ya jangan bikin kecewa rakyat ya. Anda sudah dianggap sebagai pengganti DPR loh. Luar biasa itu kan. Ya, jaga juga ya kepercayaan kami ini rakyat. Kami percaya insya Allah. Sampaikan nanti sama juga apa yang saya tuntut terhadap pemerintah, ini saya tuntut juga kepada kami. Kami juga harus nanti bisa menyampaikan secara detail pada proses-proses analisa yang melibatkan tokoh-tokoh hebat itu. Kemudian sampaikan hasilnya secara transparan, dinamika yang terjadinya bagaimana sampai mencapai hasil itu, hasilnya apa saja, dan apa yang akan didorong terhadap pemerintah. Saya kira kalau itu dilakukan, artinya kami juga sedang mengajari pemerintahan hari ini tentang bagaimana cara-cara melakukan proses analisa masalah di negeri ini. Keren kan? Keren banget itu. Dan itu bisa dijadikan rujukan juga tuh buat para mahasiswa S1, S2, S3. Lakukan riset penelitian terhadap keberadaan kami ini. Sebuah gerakan moral, gerakan sosial, tapi bisa membuat perubahan besar di negeri ini. Kalau harapan-harapan itu tidak tercapai, maka lagi-lagi nih, rakyat akan kelimpungan, rakyat akan kecewa, dan
hopeless, kepada siapa lagi kita bisa menempatkan harapan-harapan kita secara syariat tentu ya. Tapi memang bedanya itu, kami itu berasal dari kepedulian rakyat terhadap kondisi di negeri ini. Mereka nggak dibayar untuk melakukan kegiatan ini pakai uang rakyat. Bahkan mereka merogoh koceknya sendiri untuk datang ke tempat acara untuk melakukan berbagai aktivitasnya. Kalaupun mereka tidak membuahkan hasil, ya nggak apa-apa. Toh juga tidak merugikan kita rakyat di Indonesia. Hanya paling memupuskan harapan saja gitu kan. Tadinya ada harapan besar, sekarang oh ya. Nah, ini posisinya sudah bagus ini kami ini, tapi saya kira harus dipertegas bahwa jagalah perasaan rakyat Indonesia yang sudah percaya, yang sudah mengikuti setiap statement yang Anda berikan selama ini ya. Rocky Gerung, Refli Harun, Prof Din, Bu Husnul, nanti kan bergabung juga katanya Pak Gatot Prasetyo, Bu Rahmawati Soekarno Putri, Riza Ramli, itu kan makin seru. Harapannya tentu bukan sekedar keseruannya, tapi dari situlah muncul kemanfaatan yang besar buat negeri ini.